Assalamualaikum, ahlan wa marhaba. Oke, kali ini kita akan belajar bareng nih tentang salah satu website yang bisa bantu pekerjaan kita sehari-hari, bisa bantu tugas-tugas kita, mau itu tugas sekolah, tugas kuliah, bikin makalah. Pasti website ini sangat membantu banget ya. Kalian benar, ini adalah website AI. Ada banyak banget ya website AI, salah satunya yang akan kita bahas kali ini sesuai dengan judul adalah Perplexity. Nah, oke, kita langsung aja ke websitenya Perplexity. Perlu kita ketahui bersama kalau Perplexity ini dia tidak hanya hadir dalam bentuk website, tapi dia juga ada di aplikasi, bisa di Play Store, bisa dicek sama teman-teman ya. Seperti ini, dia tampilannya. Langsung saja kita pilih yang paling atas sendiri ini. Dan ini adalah tampilan Perplexity kalau dia tidak login. Jadi nanti akan saya share untuk yang sudah login bagaimana untuk tampilan dan fitur-fiturnya. Perplexity ini merupakan mesin pencari di internet yang beroperasi seperti chatbot, teman-teman. Seperti chatbot. Dan dia ini berbasis teknologi kecerdasan buatan atau AI ya, biasanya kita dengarnya. Dan website ini juga menggunakan teknologi kecerdasan buatan dalam memproses teks dan machine learning yang fungsinya dan gunanya untuk menyediakan jawaban yang akurat dan informatif terhadap pertanyaan penggunanya. Ada beberapa informasi tentang Perplexity ini. Untuk fiturnya, dia menawarkan berbagai fitur yang membantu penggunanya untuk mencari informasi dan riset. Jadi dia ini fokusnya di riset, dia juga bisa pencarian di lintas situs web gitu, dan juga ada tautan atau referensinya terkait topik yang sedang kita cari. Kemudian penggunaannya ini seperti yang saya sampaikan tadi, dia bisa diakses ya melalui website atau dengan aplikasi seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke fitur dan cara menggunakan Perplexity ini. Di sini ini tampilan yang kita lihat bersama adalah tampilan home. Kemudian ada discover. Tampilannya seperti ini, dia memuat seperti berita dan informasi. Kemudian ada library. Ini bisa kita akses kalau kita login ke Google atau Apple. Tampilannya kita kembali ke home. Untuk tampilan yang sederhana, ini sangat-sangat tidak memberatkan ya. Dan itu dilihat mata juga rasa-rasanya masih enak gitu karena dia tidak memuat banyak fitur. Langsung saja kita coba ke penggunaannya. Coba kalau kita mau mencari atau membuat teks pidato dalam bahasa Arab, kita langsung saja membuatkan perintah ke website ini. Misalkan seperti ini, buatkan teks pidato dalam bahasa Arab dengan tema ilmu. Bisa langsung kita enter dan mesin ini akan langsung membuatkan dan mencari. Ini cepet banget ya. Di sini juga dilengkapi dengan source atau sumber. Di sini berupa website. Sumber sebelah sini. Di sini juga ada sumbernya juga yang di sini dalam bentuk gambar. Nah, seperti ini. Kalau kita mau mengcopy teksnya ini, bisa kita lakukan di sini. Ini bisa kita copy. Langsung kita masuk ke Word. Microsoft Word. Kita pastekan. Nah, dia yang muncul akan seperti ini. Dia menyertakan sumber dan referensinya juga. Dan dari atas dan bentuknya huruf hijaiyahnya dia tidak berantakan ya. Kalau untuk menggunakan langsung bisa kita hapus aja dan kita pakai yang kita butuhkan. Seperti ini kita hapus saja. Benar.
dan kita pakai yang kita butuhkan seperti ini. Sangat simpel dan mudah sekali. Kita kembali ke Perplexity. Seperti ini ya penggunaannya teman-teman. Untuk fiturnya di sini dia ada copy link. Jadi kita bisa copy linknya aja langsung. Bisa kita share ke teman-teman. Di sini ada add to collection dan delete, menghapus ini. Oke, ini adalah tampilan kalau kita belum login. Kita sudah bisa mengakses semuanya. Tidak banyak perbedaan kalau kita belum login dan sudah login. Hanya saja tetap ada perbedaannya. Namun untuk kita yang hanya perlunya sekali, 2 kali, itu kayaknya nggak pakai login tuh pasti bisa. Oke, sekarang kita coba cek kalau ke akun yang sudah login. Nah, untuk login ya, kita bisa pakai di library atau langsung ke login seperti ini. Bisa kita klik salah satu sesuai yang kita miliki ya. Dan ini adalah tampilan kalau sudah login. Hampir tidak ada bedanya. Hanya saja di sini tadi login, di sini tadi kan ada menu login, itu sudah hilang karena kita sudah login. Kalau sudah login ada tanda seperti ini akunnya. Ini juga gratis teman-teman, jadi nggak perlu khawatir. Dia juga bisa diganti temanya. Ini kan jadi gelap ya. Kita bisa ganti temanya di sini. Di pengaturannya kemudian. Kita kalau mau pilih yang light, jadi seperti ini. Kalau yang sistem tetap dia. Tapi saya lebih nyaman pakai yang dark. Oke. Kita ke menu home. Tidak ada bedanya dengan akun yang belum login. Di sini tampilannya tetap sederhana dan simple sekali. Langsung saja ya, kita coba cari yang seperti tadi. Buatkan teks pidato dalam bahasa Arab dengan tema ilmu. Langsung enter. Dan dia seperti tadi yang kita dapatkan di awal, dia tidak beda ya. Sama sekali tidak beda dengan akun yang belum login. Bedanya di mana? Bedanya dia bisa kita kategorikan ini untuk kita yang sering menggunakan Perplexity, jadi biar lebih mudah. Ini bisa kita tambahkan ke library. Kita coba ke library di sini, di menu ini. Library, dia ada, nah, di sini ada menunya threads. Threads itu kayak riwayat pencarian yang pernah kita cari. Kemudian di sini ada collection. Nah, untuk teman-teman yang misalkan sedang mengerjakan makalah atau proposal atau skripsi, bisa kita pakai di sini collection. Kita buat ya titelnya misalkan proposal. Perlu ditambahkan icon juga boleh, mau dideskripsikan juga boleh, tapi saya mau yang lebih simple aja. Kita buat titelnya aja, judulnya aja, terus kita create. Nah, akan seperti ini. Ini dari tweets yang pernah kita cari, bisa kita tambahkan ke collection sesuai dengan judul yang sudah kita buat. Misalkan ini, saya masukkan ke proposal ya, kita caranya plus ini aja. Nah, karena saya sudah membuat dua collection tadi, kita masukkan ke yang akan kita tuju. Saya maunya di proposal aja masuknya. Nah, di sini akan tertera seperti ini, proposal 1 tweets. Coba kita buka. Nih, dia apa yang ada di sini? Isinya adalah tweets yang sudah kita tambahkan tadi. Jadi kita nggak perlu repot-repot nyari lagi. Tinggal kita klik, langsung kembali ke apa yang pernah kita cari. Jadi nggak bakal deh kehilangan jejak kayak gitu ya teman-teman. Pastinya ini lebih mudah banget kalau kita sudah login.
Kita nggak perlu nyari-nyari lagi sumber-sumber yang udah pernah kita buat, sumber yang udah pernah kita ambil. Jadi sangat memudahkan banget sih teman-teman ya. Kemudian untuk fitur yang lain hampir tidak ada bedanya teman-teman, karena untuk kelebihannya di situ kalau sudah login ya, kita kembali saja ke home. Nah, oke, seperti yang kita tahu bersama ya, pasti setiap hal apapun ada kelebihan dan kekurangannya, termasuk Perplexity ini. Dia lebih banyak kelebihannya kalau yang saya cari dan saya dapatkan dari sumber-sumbernya. Dia memiliki banyak kelebihan. Dia salah satunya yang pertama, dia mendukung berbagai bahasa. Kita tahu sendiri tadi dia bisa menggunakan bahasa Arab. Tadi dia juga berbahasa Indonesia. Sekarang untuk bahasa Inggris, kita coba ya teman-teman. Kita coba kalau misalkan pakai tadi aja deh. Buatkan teks dalam bahasa Inggris. Teks pidato ya. Bahasa Inggris dengan timer itu. Kita langsung enter dan masuk. Dan seperti yang kita tahu dan kita lihat bersama ini, dia tetap akan melampirkan sumber-sumbernya ini. Kalau ada sumber yang didapat dari gambar, dia akan memunculkannya di sini, seperti tadi. Nah, ini kita sedang mencari dalam bahasa Inggris. Kalau kita carinya dalam bahasa Indonesia, langsung kita tulis aja di bawahnya, terjemahkan ke bahasa Indonesia. Nah, dan di bawahnya ini akan langsung secara otomatis dia menerjemahkan dari yang atasnya sini. Nah, seperti ini. Jadi dia tetap nyambung ya sama atasnya tanpa kita tulis perintahnya secara lengkap. Nah, ini juga bisa jadi solusi. Terkadang ada teman-teman yang mengakses itu meskipun kita ketiknya dalam bahasa Indonesia dan tidak kita cantumkan ini seperti ini dalam bahasa Inggris, tapi dia tampilannya munculnya dalam bahasa Inggris. Nah, solusinya bisa kita langsung aja kayak gini. Kita tulis di bawahnya, di sini lagi, terjemahkan ke bahasa Indonesia. Jadi dia akan otomatis langsung menerjemahkan ke bahasa Indonesia. Jadi di sini tidak ada pengaturan menu untuk bahasanya. Kita yang mengatur sendiri mau bahasa apa. Kita juga yang mengatur sendiri mau digimanain bahasanya gitu. Tidak ada pengaturan untuk pengaturan bahasa. Itu yang sering menjadi problem. Kemudian untuk kelebihannya yang lain, dia menggunakan pemrosesan bahasa alami dalam memahami dan menangani pertanyaan pengguna agar lebih efektif. Coba kita lihat di sini, apakah bahasa yang dia gunakan ini terlalu sulit seperti terjemahan gitu ya, atau enggak yang alami aja. Kita coba di paragraf pertama ini. Pernahkah Anda memikirkan bagaimana dunia ini tanpa bola lampu, internet, atau bahkan roda? Semua ini adalah penemuan yang telah membentuk dunia tempat kita tinggal saat ini. Dan mereka semua memiliki satu kesamaan, yaitu mereka dimungkinkan melalui pengejaran ilmu pengetahuan. Ini bahasanya sangat mudah dimengerti ya teman-teman. Bukan bahasa yang terlalu formal begitu, sehingga kita jadi lebih mudah untuk memahami. Jadi kayak kita ngobrol aja gitu ya sama orang. Oke, terus untuk kelebihan yang lain, dia juga memberikan jawaban yang akurat dan informatif karena dilengkapi dengan sumber referensinya yang dapat diakses. Nah, jadi begitu ya teman-teman. Gimana cara menggunakan Perplexity ini, kemudian manfaatnya, fungsinya, kelebihan, dan kekurangannya. Semoga
dengan website ini dapat membantu kita, membantu teman-teman juga untuk memudahkan dalam belajar, dalam membuat makalah, menyusun proposal, menyusun skripsi, dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.